Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwil Islam wal iman minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa yassirhum ala iqamatid din. Rabbi ikhtim lana minka bil khair ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mustafa wal mukhtar. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa syarrif wa addim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fil ayatil ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal mu'minat, jamaah salat Idul Fitri Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, iman, Islam. Dan yang kedua, sehat walafiat. Yang ketiga, kita telah disampaikan oleh Allah melalui perjuangan di bulan Ramadan pada hari ini. Yang kita dengar adalah hari kemenangan. Kemenangan artinya karena Ramadanlah kita dilepaskan dari dosa-dosa kita. Maka pada hari ini izinkanlah saya untuk menyampaikan satu wasiat yang tentu dari hati ke hati. Semoga apa yang telah diniatkan oleh panjenengan semua pada sholat Idul Fitri yang paling afdal itu adalah khutbah. Karena Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan khutbah isinya adalah ilmu. Ilmu dibesar-besarkan oleh Allah dan Rasulnya. Huduru majlisi alimin, hadir pada majlis taklim, hadir kepada majlisnya orang alim, ingin menuntut ilmu. Afdalu min sholati alfi raka'atin tatawu'an, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Oleh karena itu khutbah adalah hal yang paling pokok
Maka setelah sholat Idul Fitri, hendaklah Nabi kita menyuruh kepada kita untuk mendengarkan dengan khusyuk, merenungi perjalanan hidup kita. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam dan kita, keturunannya adalah menyampaikan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi. Hai malaikat, aku akan menciptakan seorang pemimpin yang ada di dunia. Dialah aku namakan Adam. Maka Adam diciptakan, termasuk kita, diciptakan dalam keadaan suci. Maka Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir ke dunia, anaknya siapa? Dilahirkan dalam keadaan suci. Oleh karena itu, pada saat ini kita dilumurkan oleh dosa. Sedangkan hukum Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat kembali kepada Allah, kita harus mengembalikan sifat-sifat kesucian kita yang dulu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kembali kepada Allah, dalam artian sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah tetapi tidak mengembalikan kesucian itu, maka Allah akan mengadakan perhitungan tersendiri kepada kita. Maka dalam surat Al-Fajr, Bapak Ibu, pada ayat terakhir, wal fajri walayalin ashar, pada ayat terakhir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Inilah jalan hidup kita. Mengapa kita diadakan Ramadan? Mengapa kita diadakan kembali kepada suci, kembali kepada fitrah? Karena ketika manusia telah dipanggil oleh Allah, kita tidak tahu. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan kembali bisa bertemu dengan Ramadan kembali di tahun yang akan datang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai manusia yang sudah mencapai nafsu yang telah disucikan, mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhannya. Diri kita yang suci dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Radiyatan mardiyah, dengan rela dan diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, karena engkau suci, masuklah engkau dari hamba-hambaku yang langsung masuk surga. Siapa mereka yang langsung masuk surga? Ayat lain menerangkan, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i sholihin. Para nabi dan rasul, para orang jujur, wali, para sahabat, wasyuhada, dan para syuhada yang gugur di medan peperangan karena membela agama Allah. Yang keempat adalah orang-orang yang baik, dan kita harus masuk di dalamnya agar kita bisa kembali kepada Allah dan masuk pada surganya tanpa mampir pada apa yang kita namakan dengan siksa atau neraka. Wadkhuli jannati, kalau engkau sudah suci, masuklah engkau kepada surgaku. Jadi ma'asyiral muslimin dan muslimat, surga itu menunggu kita disucikan diri oleh kita sendiri. Apa yang mensucikan kita ini? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyampaikan tegas, surat Hud 114, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan yang dilakukan oleh manusia, apakah itu sholat, apakah itu sholawat, apakah itu berbuat baik terhadap manusia, yudhibnas sayyi'at, akan menggugurkan dosa-dosanya. Oleh karena itu, para wali Allah itu beribadah
tanpa melihat apakah itu ibadah sunnah, apakah itu ibadah wajib, bahkan mengadakan torekoh, memperbanyak zikir untuk menggusur dosa-dosa kita, yang pada akhirnya kita sampai dipanggil oleh Allah kembali dalam keadaan fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah rahasia kehidupan kita, bahwa kita diturunkan oleh Allah dalam keadaan suci, maka kita harus menghadap Allah dalam keadaan suci. Maka konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini dari Allah. Tanyakan jelek apakah baik? Baik dalam keadaan suci. Apa yang telah saya jelaskan tadi, wa inna ilaihi raji'un, dan tentu kami juga akan kembali kepada pencipta kami ini. Harus apa dalam keadaan suci? Konsep ini dinyanyikan dalam syair tanpa waton, syair yang disenangi oleh Gus Dur. Lamun palas pro ing pungkasani, ora kesasar roh lan sukmane. Apabila manusia itu sudah tiba saatnya dipanggil oleh Allah karena disucikan dengan amal ibadah, dibantu dengan berbuat baik, sabar, malam bangun, zikir, sholawat, tahlil. Lamun palastro ing pungkasani, ketika sudah mati, ora kesasar roh lan sukmai, maka jiwanya itu tidak akan kesasar, langsung menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu, renungan kita dalam hidup kita pada saat ini, bahwa amal ibadah kita yang kita lakukan ini akan menggusur dosa-dosa kita, maka Allah memberikan jalan pintas Ramadan. Ramadan adalah jalan pintas dan diberi nama Ramadan sesuai dengan namanya. Ramadan berasal dari kata ar-ramadu yang artinya membakar. Ngobong dosa-dosa kula lan panjenengan niku. Maka ittaqu syahr Ramadan, berhati-hatilah engkau pada bulan Ramadan, kata Nabi kita. Fa innal hasanati tudha'afu fihi, karena setiap kebaikan itu yang dilakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah. Untuk apa? Untuk menggusur dosa-dosa kita yang tidak pernah diberikan pada umat-umat sebelum umat Nabi kita Muhammad SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sering kita dengar, man adda tatawu'an fi syahri Ramadan kana kaman adda fariidah. Siapa yang melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka ia seperti melakukan ibadah fardu, dilipat gandakan. Waman adda fariidah, dan siapa yang melakukan satu fardu, karena kaman adda sab'ina fariidah fi ma siwahu, maka orang itu persis seperti melakukan ibadah 70 fardu. Untuk apa? Untuk menggusur dosa-dosa kita. Bahkan di dalamnya ada Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, yang tidak pernah innallaha ta'ala wahaba ala ummati, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada umatku Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Walam yu'tiha mangkana qablahum, yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita semua.
Oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Dan pada hari ini kita merenungkan khutbah. Kemudian kita mengaplikasikan. Maka man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang berpuasa benar imanan dengan iman wa ihtisaban dan ikhlas mengharap ridha Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dambi, benar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah lalu, umat akhir, dan bahkan yang akan datang diampuni oleh Allah kalau kita telah menggembleng diri kita selama 1 bulan. Kayaumi waladathu ummuhu, seperti ia baru dilahirkan oleh seorang ibunya. Syarat mutlak kita masuk surga harus diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan simbol pun telah ditunjukkan pada kita bahwa orang mati kain kafannya adalah putih. Artinya mudah-mudahan kain kafan itu doa bapak-bapak ibu-ibu, mugi-mugi kain kafane niku jadi doa putih, maknai di sepuro kalian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saudara keluarga kita yang telah mendahului kita, jajannya berupa apem yang warnanya putih, yang berasal apem berasal dari kata bahasa Arab afwan, ampunan Allah. Mudah-mudahan apem menjadi doa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya pada hari ini kita tidak tahu. Ketika Nabi kita bersabda tadi, siapa yang berpuasa benar, ikhlas, berpuasa karena mengharap ridho Allah, berjuang selama Ramadan, bahkan puasanya tidak hanya menahan lapar, tidak menahan haus, dan juga menahan dari melakukan hubungan suami istri, tetapi lebih dari itu hati kita dijaga, 2 mata kita dijaga, 2 telinga kita dijaga, lisan kita dijaga. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan, laisa siyam minat ta'am wasyarab, puasa itu bukanlah hanya tidak makan dan tidak minum. Innamas siyam, sesungguhnya hakikat puasa itu minal lawi, yaitu terhindar dari kata-kata yang omong kosong, yang selalu berbohong, yang selalu bersumpah palsu, yang selalu menggunjing saudaranya karena iri. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tidak tahu. Tetapi apa ciri-ciri kita bahwa puasa kita ini diampuni? Bahkan pada hari ini kita sudah bersama-sama Idul Fitri. Katanya menang. Menang artinya kita terlepas dari dosa-dosa. Karena digusur dengan Ramadan. Karena Ramadan maknanya membakar tadi itu. Kita tidak tahu. Karena Allah tidak memberitahu kepada kita layaknya. Allah memberitahu, memberikan wahyu kepada Nabi kita. Bahkan sekalipun ulama besar pun tidak tahu bahwa puasanya itu diterima oleh Allah, bahwa dosanya itu diampuni oleh Allah. Tetapi ada ciri-ciri bahwa manusia hamba Allah ketika melakukan ritual Ramadan, puasa, kemudian qiyamul lail, melakukan sedekah di dalamnya, dipahami, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata seorang ulama, inna min alamati qubuli syahri Ramadan, sesungguhnya ada tanda-tanda bahwa puasa Ramadan itu diterima. Walaupun tidak tahu, tapi ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah apa? Ayyakuna haluhu ahsana min halihi qabla Ramadan,
keadaan orang itu setelah Ramadan, setelah sholat Id ini Bapak Ibu, keadaan kita lebih baik dari sebelum Ramadan. Yang biasanya tidak ke masjid, rajin ke masjid karena kita telah dibangun, digembleng di Ramadan. 1 bulan cukup untuk membiasakan diri. Yang biasanya sering rasan-rasan karena ada perintah Nabi untuk tidak rasan-rasan, mempat setelah Ramadan juga ingat hasil dari Ramadan. Yang biasanya tidak bangun malam karena terbiasa dengan sahur, maka setelah Ramadan kita bangun malam untuk memperbanyak ibadah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah mengapa kita pada saat ini dikatakan menang, karena kita telah diampuni, meyakini kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Ramadan, ma'asyiral muslimin, dibantu oleh Allah. Ya Jibril, ihbit alal ardi. Malaikat Jibril, sekarang Ramadan ini engkau turunlah ke dunia, wasaffit maradatas syayatin, dan carilah setan-setan, kerangkenglah setan-setan itu yang akan menggoda umat Muhammad ketika berpuasa. Ternyata setan pun dikerangkeng, tetapi maksiat merajalela. Mengapa itu terjadi ya Ustaz? Karena ketika setan itu dikerangkeng, maka yang telah menjadi setan adalah manusia sendiri, hawa nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itulah yang menggiring manusia untuk berbuat kejelekan. Illa man rahima rabbih, kecuali orang-orang yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka Ramadan, inna syahr Ramadan madrasatul hayat. Tanpa kita sadari, Ramadan adalah sekolahnya orang yang mau hidup benar. Sadar atau tidak sadar, kemarin kita sekolah layaknya seorang siswa mahasiswa, digembleng, sehingga hasilnya nanti indikatornya, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, indikatornya adalah setelah Ramadan. Apakah kita tetap Ramadan banyak, setelah Ramadan masjidnya akan sepi? Ketika kita senang membaca Al-Quran, setelah Ramadan kita tidak membaca Al-Quran lagi. Ketika kita senang melakukan pengajian, kajian taklim, apakah setelah Ramadan kita tidak melakukan seperti itu? Kalau seperti itu, maka la'allakum tattaqun, semoga engkau menjadi manusia yang takwa. Tidaklah berhasil apa yang telah dicanangkan oleh Allah kepada kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, dalam hidup ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Az-zamanu qad iftadara kahdi'ati. Waktu itu jangan sampai dibuang percuma, kata Nabi. Berjalan cepat, kahdi'ati, kayak sebentar. Sekarang Ramadan, mungkin tahun depan tanpa terasa. Usia kita 25, tanpa terasa 52. Cepat. Oleh karena itu, perjalanan hidup kita, wa umrina kisun fi kulli yaumin. Ya Allah, sebenarnya umurku ini tidak bertambah, ya Allah, berkurang. Karena kita semua sudah ada jatah yang 60. Akmaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Rata-rata usia umatku 60-70, kata Nabi. Wa aqallu man yajuzu dzalik, sedikit yang bisa melewati. Semoga kita bisa melewati umur itu. Oleh karena itu, maka usia kita dinamakan berkurang, karena ketika usianya 60, pada hari ini
10 bulan tinggal 2 bulan. Setiap hari berjalan, mendekat, berkurang. Seperti matematika. 10 dikurangi 1 tinggal 9. 9 dikurangi 1 tinggal 8. 1 dikurangi 1 tinggal 0. Kembali lagi kepada 0 alias menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah renungan kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketika usia kita ini berjalan, maka ada sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud mengingatkan kepada kita, ma nadamtu ala syai'in nadami yauma gharabat syamsuhu. Apa yang aku sesali dalam hidup ini adalah penyesalanku ketika matahari yang berjalan dari timur itu tenggelam di sebelah barat. Aku menyesal nakaso ajali, karena ketika matahari itu berjalan dan tenggelam di sebelah barat, ajalku telah tiba. Aku menyesal, walam yazid fihi amali, karena amalku tidak bertambah, sedangkan amal yang bertambah akan menggusur dosa-dosaku. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa perjalanan matahari itu, Bapak Ibu kaum muslim dan muslimat, terbit dari sebelah timur, tanda kelahiran seorang bayi. Itulah perjalanan hidup kita. Ketika tenggelam, berarti kita telah menghadap. Oleh karena itu, maka usia kita gaduk. Kalau pada saat ini jam 8, usia kita jam berapa? Kalau kita itu jamnya jam 1, usia kita jam berapa? Wal asri, demi waktu asar itu sudah miring sekitar jam 3, apalagi jam 5. Itu yang pertama. Jadi kalau waktu itu berjalan dengan cepat, maka yang jelas usia kita berjalan dengan cepat, dan itulah kita pikirkan. Oleh karena itu, yang kedua Bapak Ibu, ketika waktu yang berjalan cepat, maka nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita juga ikut berjalan. Nikmat yang ada pada badan. Usia 25 dinamakan, disingkat selawe, seneng-senenge arek wedok, karena kita dalam keadaan kuat. Makan apapun tanpa kita tampil. Penyakit jarang. Prestasi, angan-angan, cita-cita kita bangun tanpa tersadari. Waktu demi waktu cepat, dari 25 menjadi 52, maka nikmat mata mulai buram, pendengaran mulai berkurang, tenaga mulai juga berkurang, persis seperti matahari berjalan ke sebelah barat. Semakin, itulah gambaran kita semua perlu direnungkan. Oleh karena itu, pada surat Yasin, Bapak Ibu setuju, ingkang kita maus minimal malam Jumat ayat 28, wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi, siapapun manusia yang aku panjangkan usianya, katanya Allah, nunaqqisu fil khalqi, akan aku kurangi nikmatnya itu. Afala yaqilu, renungono menungso. Karena semakin dikurangi, kuat tidak kuat, lemah, akhirnya lemes, akhirnya mati, tenggelam. Melalui khutbah Idul Fitri ini, kembali kepada fitrah. Mudah-mudahan Ramadan memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita semua. Dan semoga yang pertama, puasa kita sebagai tirakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga qiyamul lail kita, tadarus kita, bahkan kita sering memberikan takjil kepada siapapun di masjid ataupun di musola, semoga menjadi amal soleh
yang akan diterima oleh Allah dan akan menggusur dosa-dosa kita dan sholat malam kita dan menahan hawa nafsu kita, semuanya akan menjadi penggugur dosa kita. Yang terakhir, lir ilir, katanya Kanjeng Sunan Kalijaga, ayo budalo, lir ilir budalo, sek urip sampean, sek sehat sampean. Di bait terakhir, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Kita diibaratkan bulan. Bulan ini padang, artinya kita masih sehat hidup. Sehat seperti ini, mumpung jembar kalangane, masih ada kesempatan untuk mengembangkan diri kita melalui keilmuan majelis taklim. Hidupkan majelis taklim, masjidnya hidupkan. Ada kesempatan ulama akeh. Buku-buku untuk menunjang pemahaman kata. Ya surah al-surah, ya ayo lakonono sebelum matahari terbenam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah renungan ke depan. Mudah-mudahan kita semua bisa dampak Ramadan. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan menjadi orang yang takwa, yang apabila mati diambil oleh Allah itu langsung masuk surga. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law adinallah lis samawati wal ardh," seandainya Allah itu mengizinkan langit dan bumi anta takallama, agar duanya itu bisa ngomong. Kata Nabi kita Muhammad, laqolata, pasti langit dan bumi itu ngomong busyra, kabar gembira, liman soma Ramadannya, kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, bil jannati, dengan surga. Insyaallah. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Barakallahu li wa lakum minal qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan takunu salatan tawfiru bihad dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi washabihi wa man ilaihil mansub. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bitaqwallah
وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم على أربع خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولا ذكر الله وأجل أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين.